Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Tikus di bulan Januari 2021. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu ya. Paling kiri. Di sini ada kartu arit. Kartu arit negatif. Arit bisa melukai diri kamu juga orang lain. Hati-hati. Jangan terpancing emosi. Jangan sampai bertengkar dengan orang. Hati-hati kontrol ucapan, jangan menyakiti orang. Ya, semarah apapun kamu, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, ya. Kata-kata kasar ketika keluar kita tidak bisa tarik lagi. Oke? Bisa jadi juga kartu arit ini mewakili situasi kamu sekarang ini ya. Mungkin ada hal yang terjadi tiba-tiba yang membuat kamu tertekan gitu, yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu cemas, yang membuat kamu takut. Ya. Coba kita lihat kartu berikutnya. Oke, kartu buku tertutup. Di sini ada arit, di sini buku tertutup. Saya merasakan energi dari dua kartu ini, benar-benar kamu merasa maju kena, mundur kena gitu ya. Sepertinya kamu bingung, kamu harus mulai dari mana. Di awal tahun ini energi negatif masih menyelimuti kamu. Pikiran kamu buntu, pikiran kamu bingung. Ya. Kalau saya lihat di sini ya, buku ini kan pelajaran. Buku ini kan harus dibaca. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, bisa jadi ini pelajaran hidup untuk kamu. Ya. Nggak usah panik. Pelajaran hidup itu kan tidak selalu menyenangkan, tidak selalu menyedihkan. Jadi ketika kita diberi ujian, hal yang menyenangkan ya kita bersyukur. Tapi ketika kita diberi hal yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan, kita pun harus bersyukur. Karena pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Pelajaran hidup. Ya, kamu disuruh untuk belajar oleh alam semesta. Mungkin kamu belum berubah dari tahun kemarin. Jadi energi negatif ini masih mengiringi kamu di awal tahun 2021. Hati-hati Sio Tikus. Berdamailah dengan keadaan, berdamailah dengan diri sendiri. Tidak ada hal yang bisa dipaksakan. Oke? Semua orang itu menjalani karma masing-masing. Jadi ketika kita menjalani karma kita, berarti ketika karma buruk itu berbuah, itulah yang disebut dengan pelajaran hidup. Kita harus siap, gak bisa ditolak. Oke? Belajar ikhlas. Kalau kamu kehilangan sesuatu yang berharga, jangan kamu menutup diri. Jangan kamu jadi orang yang kaku. Lihat di sini, kamu ingin perubahan kan dalam hidup kamu? Kartu bangau sangat positif. Kamu ingin sesuatu yang baru, entah itu pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru, hubungan baru, intinya ingin suasana baru, pindah rumah, pindah kerjaan, atau pindah usaha, ini. Dan kartu bangau ini menasihati kamu untuk tidak terlalu cemas dengan apapun yang terjadi sekarang ini. Ya, soal keuangan saya rasa akan kebuka rezeki kamu. Karena kartu bangau itu kan pintar cari makan. Jadi jeli-jeli melihat peluang. Bangau kalau sudah lihat di danau ini udah berkurang stok makannya, dia udah
mencari danau yang lain. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu merasa nggak enjoy, nggak nyaman dengan pekerjaan kamu atau bisnis kamu sekarang ini, nggak usah dipaksain. Kamu harus cari hal yang baru. Kamu orang yang pintar, kamu orang yang jeli melihat situasi. Jadi nggak usah gengsi, hidup ini apa adanya. Hidup ini nggak usah terlalu mengikuti gaya orang lain yang semestinya ya kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak usah ikut-ikutan. Jadi orang yang apa adanya itu lebih berharga daripada orang hidup seperti bersandiwara. Kelihatannya wah gitu, tapi aslinya kropos. Oke? Lebih baik kita dibilang orang biasa aja, tapi kita pondasinya kuat. Ya, nggak usah angkuh, nggak usah sombong, nggak usah iri dengan kehidupan orang lain, nggak usah dibandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya? Intinya kita bersyukur dengan apa yang kita sudah dapat sampai hari ini. Itu yang harus kamu lakukan. Kita ambil kartu berikutnya. Oke. Saya melihat, ya karena ini kartu buku, ini juga kartu surat. Sepertinya terlalu tertutup kamu ya orangnya ya. Mungkin pikiran juga tertutup gitu. Cobalah buka wawasan gitu ya. Cobalah, supaya kamu tidak memendam sendiri. Kamu banyak rahasia, banyak hal yang kamu sembunyikan gitu. Kamu gak ingin orang lain tahu gitu ya. Capek loh kalau kita hidup terlalu banyak drama misalnya ya, terlalu banyak kita tutupin supaya ibaratnya kamu ini terlalu peduli dengan pendapat orang gitu ya. Kamu pengen bagus di depan orang, kamu nggak mau diketahui kelemahan kamu, tapi itu nyiksa diri kamu sendiri. Belajarlah untuk nggak peduli dengan komen orang, pendapat orang. Toh yang hidup itu diri kamu sendiri dan kamu yang menjalankan. Ya, jangan membebani hidup kamu dengan ego. Nggak nyaman, kamu di mana aja nggak nyaman. Jangan menyalahkan situasi. Kamu bekerja di sini, kamu nggak bisa bawa diri ya, kamu nggak akan nyaman gitu ya. Jadi merubah itu bukan berusaha untuk merubah orang, tapi merubah diri sendiri aja, menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik lagi. Jangan temperamen, jangan terlalu gampang mengambil kesimpulan. Ya, kita ambil kartu berikutnya. Tikus lagi. Oh my god, ini kamu bener-bener loh ya. Kalau kamu ribut sama orang, ini masalah. Ya, kamu digerogoti oleh masalah. Jadi hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap ya. Nggak ada gunanya menunjukkan, oh saya jagoan nih, perang argumen gitu ya, keluar kata-kata kasar, nyakitin hati orang, nggak ada gunanya gitu ya. Dan hati-hati ya, bagi kamu yang kesehatannya terganggu, jangan anggap sepele ya. Sepertinya yang kamu rasakan itu ya, itu penyakit yang mulai serius ya. Bisa jadi kamu operasi atau apa nantinya ya. Kalau kamu pernah operasi, bisa terjadi operasi berulang loh kalau kamu nggak menjaga kesehatan kamu ya. Ini arit tajam, ini menggerogoti ya, sakit yang menggerogoti. Kalau kamu sakit ya gitu, jangan anggap sepele ya. Kesehatan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang kita makan aja gitu. Kalau kamu makan sembarangan gitu ya, ya itulah kualitas kesehatan kamu yaitu ya. Makanan enak itu sebenarnya dari lidah ini aja ya, 5 cm ini aja. Kalau udah di tenggorokan juga nggak ada rasa ya. Jadi ingat, jaga kesehatan kamu ya. Entah ya, saya itu mengikuti intuisi saya ketika saya baca kartu. Kalau saya mau mengatakan hal itu ya saya katakan. Jadi agak berbeda dengan pembaca tarot lainnya ya. Saya tekankan, saya bukan pembaca tarot ya. Bukan saya belajar tarot, saya tidak pernah belajar. Tapi saya membaca tarot dengan intuisi saya, dengan ibaratnya feeling saya. Seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang kok berbeda ya cara jempunda. Ya inilah saya, cara saya nggak mau meniru orang lain. Oke? Saya rasa ini aja loh ya. Maaf ya, kartu kamu negatifnya cukup banyak. Jadi saya hanya menyarankan untuk jangan membuat keadaan makin sulit. Tekan ego kamu, tekan emosi kamu ketika kamu menghadapi masalah. Gak ada gunanya. Ketika kita emosi, kita akan kehilangan banyak peluang ya.
kita akan dijauhin orang. Oke? Bersyukurlah dengan keadaan kamu sekarang ini. Kalau menanyakan tentang hubungan, ya saya melihat di pernikahan kamu udah merasa gak nyaman nih ya. Kamu bisa benar-benar bercerai kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri. Ya, toksik gitu ya hubungannya. Gak ada yang mau ngalah. Dua-duanya batu kalau saya lihat di sini, menggerogoti, mulutnya juga sama. Ya. Ibarat kata tuh kalau kapal itu nahodanya dua. Kacau kan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ini terjadi ke sebagian orang aja ya, sebagian siotikus saja ya. Ini bukan personal reading, ingat ya. Jadi kalau nggak cocok bukan energi kamu. Oke? Dan kamu, untuk yang single atau single parent ya, kamu berharap punya hubungan lagi ya. Saya rasa di awal tahun ini mendingan fokus sama pekerjaan atau bisnis atau usaha kamu aja deh. Soal orang yang dekat sama kamu nggak ada yang baik sih, saya lihat tikus ya. Akan menyakitkan gitu ya. Kamu ingin segera mendapat perubahan hidup ya, belum bisa di awal tahun ini. Jadi kamu harus benar-benar memperbaiki diri kamu dulu, jangan memaksakan keadaan. Ya. Ini aja ya. Silakan personal reading kalau kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik. Biaya konsultasi dengan Jeng Ponda lebih baik saya to the point ya. 2 juta. Tidak bisa pakai biaya lama 1,5 juta dan saya tidak akan merespon klien yang bertanya untuk 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Ya, ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 500.000. Tidak, saya tidak akan meladeni per pertanyaan, tidak ya. Jadi kumpulkan dulu pertanyaan kamu, ya. Silakan setelah pertanyaan kamu cukup lumayan, konsultasi dengan saya. Oke? Itu aja ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.